Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdurrahman Syuraim dengan NIM 2304342. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang aset tetap. Aset tetap memiliki 3 karakteristik. Mereka mempunyai ukuran dan bentuk tertentu, digunakan dalam operasional bisnis, dan tidak dimaksudkan dijual kepada pelanggan. Menentukan aset tetap. Aset tetap harus dicatat berdasarkan biaya perolehannya. Biaya perolehan adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan aset tersebut hingga biaya untuk membuatnya dapat digunakan. Lalu ada kelas utama aset tetap. Yang pertama ada tanah. Harga perolehannya bisa dihitung dari harga pembelian tunai, biaya penutupan, pajak tanah tersebut, dan lain-lain. Yang kedua ada perbaikan lahan. Biaya yang biasa terdapat adalah biaya pembuatan lahan parkir, saluran air, lampu jalan, aspal, dan dapat mengalami depresiasi. Yang ketiga ada bangunan. Biaya-biaya mungkin terdapat ada biaya pembelian, biaya arsitek, biaya penutupan aset. Bangunan ini juga dapat mengalami depresiasi. Lalu ada peralatan. Biaya-biaya yang terdiri dari harga pembelian tunai, pajak penjualan, biaya pengangkutan, dan asuransi selama transit. Selanjutnya pengeluaran selama masa guna. Pengeluaran selama masa guna dibagi dua. Ada pengeluaran biasa. Pengeluaran biasa adalah pengeluaran untuk menjaga efisiensi operasi dan umur produktif unit. Biasanya dalam jumlah kecil dan sering terjadi. Perusahaan mencatat perbaikan tersebut sebagai debit pada beban pemeliharaan dan pada perbaikan pada saat terjadinya. Karena langsung dibebankan sebagai beban terhadap pendapatan. Biaya ini sering disebut sebagai pengeluaran pendapatan. Lalu ada penambahan dan perbaikan. Penambahan dan perbaikan adalah efisiensi operasi, kapasitas produktif atau masa manfaat suatu aset tetap, biasanya dalam jumlah besar dan jarang terjadi. Penambahan dan perbaikan meningkatkan investasi perusahaan pada fasilitas produktif. Perusahaan umumnya mendebit jumlah ini ke aset tetap yang terkena dampak. Dan pengeluaran ini biasa disebut dengan belanja modal. Selanjutnya metode penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Dan penyusutan adalah proses alokasi biaya. Ini bukan proses penilaian aset. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengukur perubahan nilai wajar suatu aset selama kepemilikan. Penyusutan berlaku untuk 3 kelas aset tetap, yaitu perbaikan tanah, perbaikan lahan, bangunan, dan peralatan. Setiap aset dalam kelompok ini dapat dianggap sebagai aset yang dapat disusutkan karena kegunaannya bagi perusahaan dan kemampuan menghasilkan pendapatan dari masing-masing aset akan menurun seiring dengan masa manfaat aset tersebut. Penyusutan tidak berlaku pada tanah karena kegunaan dan kemampuan menghasilkan pendapatan pada umumnya tetap utuh sepanjang waktu. Selanjutnya ada faktor penyusutan. Faktor penyusutan ada 3. Yang pertama biaya. Biaya adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuatnya siap untuk digunakan sesuai tujuan. Kedua ada masa manfaat. Perkiraan umur yang diharapkan berdasarkan kebutuhan perbaikan, masa pakai, dan kerentanan terhadap keusangan. Yang ketiga ada nilai sisa. Ini perkiraan nilai aset pada akhir masa manfaatnya. Nilai ini mungkin didasarkan pada nilai aset barang bekas atau nilai tukar tambah yang diharapkan. Seperti masa manfaat, nilai sisa merupakan perkiraan. Selanjutnya metode penyusutan. Metode penyusutan ada 3. Penyusutan adalah perusahaan mengembangkan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama masa manfaat aset. Hal ini diukur hanya dengan berlalunya waktu. Yang kedua, kegiatan unit. Masa manfaat dinyatakan dalam total unit produksi atau penggunaan yang diharapkan dari suatu aset, bukan dalam periode waktu seperti penyusutan. Yang ketiga ada saldo menurun. Metode saldo menurun menghasilkan penurunan biaya penyusutan tahunan selama manfaat aset. Metode ini dinamakan demikian karena penyusutan berkala didasarkan pada penurunan nilai buku biaya
kurangi akumulasi penyusutan suatu aset. Metode garis lurus. Untuk menghitung biaya penyusutan dengan metode garis lurus, perusahaan perlu menentukan biaya penyusutan. Biaya yang dapat disusutkan adalah harga perolehan suatu aset dikurangi nilai sisa. Ini mewakili jumlah total yang harus disusutkan. Berdasarkan metode garis lurus, untuk menentukan beban penyusutan tahunan, kita dapat membagi biaya penyusutan dengan masa manfaat aset. Jadi singkatnya mencarinya seperti berikut. Biaya perolehan dikurang nilai sisa dibagi estimasi masa manfaat, hasilnya beban penyusutan tahunan. Masuk ke contoh soal truk pengiriman kecil yang dibeli Bar Florist pada tanggal 1 Januari 2017. Biaya pembeliannya ada 13.000, nilai sisa yang diharapkan ada 1.000, estimasi manfaat dalam tahun 5 tahun, perkiraan masa manfaat dalam mil ada 1.000 mil. Maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 13.000 dikurang 1.000 dibagi 5, hasilnya 2.400. Kita juga dapat menghitungnya dengan menggunakan tingkat penyusutan tahunan, yaitu dengan 100% dibagi 5 tahun, atau dibagi 5. Selanjutnya metode kegiatan unit. Metode ini mengukur produksi dalam satuan output atau jam mesin. Dapat digunakan untuk aset seperti peralatan pengiriman dan pesawat terbang. Metode unit aktivitas umumnya tidak cocok untuk bangunan atau furnitur karena penyusutan aset ini lebih merupakan fungsi waktu dibandingkan fungsi penggunaan. Untuk menggunakan metode ini, perusahaan memperkirakan total aktivitas selama seluruh masa manfaat dan kemudian membagi unit-unit tersebut menjadi biaya yang dapat disusutkan. Angka yang dapat dihasilkan mewakili biaya yang dapat disusutkan per unit. Biaya penyusutan per unit kemudian diterapkan pada unit aktivitas tersebut selama setahun tersebut untuk menentukan beban penyusutan tahunan. Jadi dapat disimpulkan cara menentukan depresiasi menggunakan metode kegiatan unit adalah beban yang dapat disusutkan dibagi total aktivitas unit dikali total aktivitas unit tahun ini. Hasilnya sama dengan beban depresiasi tahun ini. Metode kegiatan unit. Contoh soal dari Bar Florist menggunakan truk pengiriman sejauh 15.000 mil pada tahun pertama. Maka ketika dimasukkan rumus adalah $12.000 per 100.000 mil dikali 15.000 mil. Hasilnya sama dengan $1.800. Jadi total yang kita dapatkan tiap tahun adalah 2017 kita mendapatkan 15.000 aktivitas unit dengan biaya depresiasi $0,12. Dapat biaya depresiasi tahunnya 1.800. Pada 2018 dapat 3.600 dikarenakan unit aktivitinya menjadi 30.000. Di 2019 menjadi 2.400, 2020 3.000, 2021 menjadi $1.200. Selanjutnya metode saldo menurun. Pada awal tahun pertama nilai buku adalah biaya perolehan aset. Hal ini disebabkan saldo akumulasi penyusutan pada awal masa manfaat aset adalah 0. Pada tahun-tahun berikutnya nilai buku adalah selisih antara harga perolehan dan akumulasi penyusutan. Sampai saat ini. Berbeda dengan metode penyusutan lainnya, metode saldo menurun tidak hanya menggunakan biaya penyusutan dalam menghitung biaya penyusutan tahunan. Artinya, ia mengabaikan nilai sisa dalam menentukan jumlah penerapan tingkat saldo menurun. Nilai sisa bagaimanapun membatasi total penyusutan yang dapat diambil. Penyusutan berhenti ketika nilai buku aset sama dengan nilai sisa yang diharapkan. Tingkat saldo menurun yang umum adalah 2 kali lipat dari saldo garis lurus. Metode ini sering disebut dengan metode saldo menurun ganda. Jika Bar Florist menggunakan metode saldo menurun ganda, maka ia dapat menggunakan tingkat penyusutannya sebesar 40%. Didapat dari 2 kali tingkat penurunan garis lurus sama dengan 40%. Jadi jika dihitung untuk setiap tahunnya didapat pada 2017 didapat sebesar
5.200 biaya penyusutannya, 2018 3.120, sampai 2021 $685. Biaya penyusutan pada metode saldo menurun memiliki biaya depresiasi yang sangat besar pada tahun-tahun awal, namun sangat kecil di tahun-tahun terakhir, berbeda dengan metode garis lurus yang merata tingkat depresiasinya setiap tahunnya. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.